Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Setiani Maturahma dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya akan berpresentasi tentang skripsi saya yang berjudul Komunikasi Sosial dalam Membangun Kerukunan Masyarakat Beda Agama di Desa Gondangan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Pendahuluan yang saya akan jelaskan, dalam kehidupan masyarakat ada yang namanya kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan tersebut dapat ditimbulkan dalam keyakinan dalam hati. Untuk mencapai suatu agama dengan Tuhan yang berbagai macam seperti kepercayaan kepada gaib, patung, manusia, dan lainnya. Karena berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan yang lain, yakni menjadi kerangka kehidupan manusia, sehingga eksistensi agama kian menjadikan sebagai suatu sangat dominan di kalangan masyarakat. Biasanya, yang terjadi dalam suatu masyarakat beda agama, konflik yang terjadi, adanya suatu perbedaan kepercayaan yang dianut, ada perbedaan kepercayaan tentang kebudayaan, kultur, juga bisa menjadi permasalahan dalam suatu lingkungan. Nah, dari itu dalam hubungan bermasyarakat yang paling sensitif di saat menyinggung tentang agama dalam suatu kepemilikan dalam individu manusia. Maka dari itu, cara menghargai suatu perbedaan yang sangat sulit dalam suatu lingkungan yang sama untuk menjalin hidup berdampingan dalam perbedaan tersebut akan menimbulkan konflik yang mengatasnamakan keagamaan. Kenapa saya memilih tentang kerukunan? Karena kerukunan ini berperan penting dalam suatu perbedaan yang terjadi dalam suatu lingkungan bermasyarakat. Kerukunan antara umat beragama menjadi suatu yang sangat penting berdasarkan dan merupakan suatu pilihan yang harus diterapkan, yaitu kerukunan yang mesti dikembangkan, bukanlah kerukunan yang antifisial, verbalis, semantik, tetapi kerukunan yang otentik, dinamis, realistis, dan bertolak serta merupakan refleksi dari ajaran agama yang dianut. Peran komunikasi dalam menjalin suatu kerukunan sangatlah berguna untuk menjalin hubungan harmonis, di mana peran komunikasi ini akan membantu suatu individu dengan individu lainnya saling bertemu untuk memecahkan suatu masalah yang ada dan terjawab dengan tujuan yang sama, seperti itu. Bahwa di Desa Gondangan terdapat berbagai macam agama, yaitu agama Islam, Hindu, Katolik, dan Kristen. Islam persentasinya 50%, Hindu persentasinya 10%, Katolik 30%, dan Kristen 10%. Komunikasi sosial adalah salah satu bentuk komunikasi yang lebih intensif, di mana komunikasi terjadi secara langsung antara komunikator dan komunikan, sehingga situasi komunikasi berlangsung dengan antara komunikator dan komunikan untuk berlangsungnya dua arah dan lebih diarahkan kepada pencapaian suatu situasi integrasi sosial. Manfaat dari komunikasi sosial itu, komunikasi sosial akan berhasil kalau antara kedua belah pihak saling berkomunikasi. Di dalam komunikasi tersebut ada manfaatnya, diperlukan untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan dan tercapai menjadi suatu tujuan yang sama. Metode penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif, yaitu di mana menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini adalah deskriptif dengan menggambarkan sebuah fenomena di masyarakat secara menyeluruh serta mencoba mengkaji secara mendalam dan terperinci dari suatu konteks. Gambaran umum objek penelitian yang saya akan jelaskan ini, di Desa Gondangan rata-rata mata pencaharian masyarakatnya adalah produk makanan ringan, di mana produk makanan ringan ini dihasilkan dari hasil panen dari sawah, di mana masyarakat tersebut mengolah hasil panen menjadi suatu sentra usaha kecil makanan ringan yang ada di Desa Gondangan tersebut. Karena di desa tersebut terkenal sebagai sentra industri
kecil mandiri dengan model pengelolaan usaha yang terwadai dalam kompetisi simpan pinjam untuk membantu para anggota dalam pemodalan dan peningkatan produksi, seperti itu. Dari hasil panen pertanian, mereka bisa menggunakan sebagai pekerjaan sampingan, sebagai penjual makanan ringan, dan juga hasil panen dari itu mereka bisa mencukupi ekonominya dengan hasil pertanian, walaupun mereka kebanyakan menjadi buruh tani. Keadaan ekonomi yang ada di Desa Kondangan ini, sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Memang dari segi geografis, persawahan Desa Gondangan ini sangat luas, namun kebanyakan tidak dimiliki oleh warga Desa Gondangan. Mereka adalah buruh tani dari pemilik sawah dari desa lainnya. Nah, dengan demikian, oleh masyarakat Kedung Pring yang memiliki sawah dan Desa Gondangan sebagai buruh taninya, seperti itu. Walaupun tidak semua menjadi buruh tani, mereka juga ada yang berprofesi sebagai buruh rosok, juga sebagai pedagang di mana mereka berjualan di pasar. Kebanyakan dari mereka lulusan dari SMP dan SMA, dan jarang yang meneruskan ke pendidikan yang lebih tinggi. Jadi dengan adanya mereka berlulusan dari SMA dan SMK, SMP dan SMA, dikarenakan ekonomi yang tidak mencukupi untuk mereka bersekolah lebih ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Keadaan agama di Desa Gondangan dalam perkembangan keagamaan di Desa Gondangan ini secara historis belum jelas bagaimana agama-agama tersebut masuk hingga berkembang. Hal ini dikarenakan terjadinya sejak lama di Desa Gondangan sudah ada namanya perbedaan agama. Nah, literasi yang berbicara tentang masalah tersebut juga tidak ditemukan. Jadi tidak berbeda jauh dengan apa yang digambarkan pada bab-bab sebelumnya yang ada di skripsi saya mengenai gambaran tentang agama di Desa Gondangan. Nah, di dalam suatu agama ini mereka memiliki suatu tempat peribadatan memiliki masing-masing tempatnya. Ada 2 buah masjid, 2 buah pura, dan 2 buah gereja. Adapun agama-agama, setiap agama memiliki kegiatan agama masing-masing. Kalau agama Islam memiliki kegiatan yaitu yasinan rutinan setiap hari Kamis malam Jumat untuk laki-laki, dan hari Selasa malam Rabu untuk para ibu-ibu rumah tangga dan ibu-ibu pengajian, seperti itu. Sedangkan umat Hindu juga terdapat kegiatan keagamaan sebagai penambah wawasan keagamaan, yaitu dinamakan Dharma Wacana yang diadakan setiap Kamis Kliwon. Dan bukan itu aja, agama Kristen juga memiliki kegiatan keagamaan yaitu di hari Minggu. Mereka berdoa bersama di gereja, seperti itu. Dalam aspek kehidupan beragama, perbedaan agama, masyarakat Desa Gondangan ini saling tukar pikiran dalam suatu agama yang mereka yakini. Tukar pikiran ini untuk memberikan mereka pemahaman antara perbedaan agama adalah suatu hal untuk toleransi, di mana saling memahami antara agama satu dengan lainnya. Nah, di saat mereka sudah memahami saling tentang agamanya, mereka saling toleransi. Disitulah kerukunan terjadi. Nah, di sini juga ada konflik di Desa Gondangan. Di Desa Gondangan ini memiliki konflik, yaitu menceritakan bahwa dahulu hingga sekarang masih ada konflik antara Islam dan Katolik berupa upaya tidak disetujunya rumah romo. Rumah romo ini yang
memiliki tempat yang sangat luas. Nah, terutama mereka memiliki tujuan agar rumah tersebut dipergunakan untuk pertemuan atau perkumpulan romo-romo ataupun pendeta yang juga akan dijadikan gedung serbaguna tempat acara umat Katolik. Tetapi semua ini ditentang oleh masyarakat sekitar ataupun juga dibantah oleh RT dan RW setempat. Dikarenakan tempatnya yang sangat luas, hampir menghabiskan suatu desa. Nah, tempat ini yang ditinggalkan Romo ini tidak disetujui untuk dibuat perkumpulan, dikarenakan yaitu akan mengganggu kenyamanan masyarakat karena melebihi porsi yang tersedia untuk beribadah. Jadi semua masyarakat belum setuju dengan adanya tempat tersebut. Hingga sampai sekarang konflik itu belum terpecahkan. Udah 2 tahun lamanya. Tapi walaupun ada konflik tersebut, mereka tetaplah menjalankan kerukunan beda agama walaupun konflik itu terjadi. Jadi jika permasalahan itu hanya dianggap tidak berlebih-lebihan, mereka tetap menjalankan kerukunan dan saling toleransi antar agama. Sikap masyarakat Desa Gondangan terhadap perbedaan keyakinan ini tidak dipermasalahkan, bahkan menyikapi dengan secara wajar, dikarenakan kebanyakan masyarakat Desa Gondangan ada juga yang menikah dalam satu rumah itu berbagai macam agama. Dalam satu rumah ada yang suami istri berbeda agama, Islam dan Kristen, dan juga satu rumah ada yang Katolik. Jadi dalam satu rumah ada 3 agama, yaitu Katolik, Kristen, dan Islam. Mereka menjalankan hidupnya dengan saling menghormati satu sama lain. Dengan adanya komunikasi sosial antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat di Desa Gondangan, ini masyarakatnya mewujudkan sebuah tatanan kehidupan yang damai, di mana pemahaman tentang keberagamaan yang multireligius hingga melahirkan sikap yang namanya toleransi dan saling menghormati antara pemeluk agama. Dari sikap toleransi tersebut, inilah yang berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Upaya-upaya masyarakat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama ini tidak pernah menyinggung dan memperbedakan tentang dogma agama tertentu yang mereka miliki, dan membangun pola hubungan secara kekeluargaan dan kultural, kebudayaan, lebih menumbuhkan kebanggaan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan nilai universalitas agama yang mereka miliki, dan juga membiasakan dialog antara umat berbeda agama secara kebudayaan, saling tukar-menukar pikiran tentang agama, tentang kebudayaan yang mereka miliki, dan mengadakan kegiatan-kegiatan kebersamaan seperti membentuk arisan. Secara ini dihadirkan oleh semua kalangan umat beragama dan memang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan. Dan bukan arisan saja, ada kegiatan-kegiatan desa yang lainnya yang melibatkan semua warga masyarakat berbeda agama saling berkumpul satu sama lain untuk bergotong royong mewujudkan kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang berhasil. Sekian presentasi dari Arinda Stiani Matur Rahma. Jika ada kesalahan dalam berbicara ataupun berkata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.